Kebiasaan lama sulit berubah. Mungkin itulah ungkapan yang pas ketika kita menyebut media coblos yang satu ini. Paku. Ya, di saat negara lain sudah mulai bertransformasi dengan inovasi e-voting, pesta demokrasi di Indonesia masih memakai paku dan kertas suara. Ada apa sebenarnya di balik cerita paku? Sekedar susah mengubah kebiasaan atau ada hal lainnya? Jadi menurut aku pakai paku tuh udah dari zaman dulu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita ubah, takutnya masyarakat kaku gitu mau nyoblosnya. Apalagi kalau misalnya pakai digital gitu-gitu. Jadi lebih enakan pakai paku. Ya menurut saya sih masih relevan dengan keadaan masyarakat ya. Karena kan masyarakat juga pahamnya yang konvensional gitu. Maksudnya ya pakai paku aja lebih mudah dan lebih gampang gitu. Cuma kalau menurut saya sih kalau di zaman digital kayak gini mungkin ada inovasi baru mungkin ya, bisa dipakein digital aplikasi mungkin biar kita juga nggak keluar rumah. Padahal paku sebagai alat coblos kertas suara dianggap memiliki sejarah kelam di masa silam. Di era rezim Orde Baru hanya ada 3 partai yang mengikuti pemilu. Golkar yang didukung pemerintah, PDI dan P3. Banyak yang menganggap demi melegitimasi kekuasaan selama 32 tahun, kertas suara tersebut dicoblos oleh perangkat pemilu untuk memenangkan Partai Golkar. Dan paku paling sering digunakan karena sangat mudah dimanipulasi. Klaim yang mungkin belum bisa dibuktikan. Tapi uniknya, selama sejarah pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih terlihat paling tinggi ada di era Soeharto. Suara sah mencapai 96,6%. Dan bisa ditebak, Golkar menjadi penguasa dengan 67 bahkan sampai 76%. Bandingkan dengan tahun 2019 di mana pemilih hanya mencapai 81%. Metode pencoblosan itu kan boleh dibilang sederhana. Jadi dulu ketika metode ini digunakan bukan hanya karena metode serupa itu populer di negara lain, tapi juga mengingat pada masa lalu itu kan masih banyak orang yang buta huruf misalnya, lalu juga mereka bukan hanya buta huruf tapi juga kurang melek politik gitu kan, sehingga metode coblos itu dianggap jauh lebih mudah untuk disosialisasikan dan mempermudah juga bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Uniknya, seakan terobsesi dengan paku, di saat negara lain sudah menerapkan sistem pemilihan elektronik, kita masih saja kesulitan bahkan ketika mengganti paku dengan pulpen. Pada 2004 dan 2009, pemerintah sudah berusaha mengganti paku dengan pulpen, tapi hasilnya diklaim KPU kacau, konon karena metode mencontreng masih sulit dipahami warga menengah ke bawah, sehingga jumlah suaranya banyak yang tidak sah. Ya kalau kita merujuk pada pengalaman 2009 misalnya, pada 2009 itu kan ada opsi untuk mencontreng gitu ya. Tapi kenyataannya waktu itu angka suara tidak sah cukup tinggi. Dan ya ini masih harus dibuktikan, tetapi sebagian studi menunjukkan bahwa sekitar 15 hingga 20% dari total suara tidak sah di 2009 itu dikontribusikan oleh perubahan metode itu. Jadi sebagian orang tidak mampu memahami cara memilih yang benar dan akibatnya pilihan mereka menjadi tidak sah. Bukan karena mereka tidak membuat pilihan, tetapi mereka melakukan dengan metode yang tidak bisa diterima oleh KPU. Nah itu problem. Makanya kan setelah itu KPU kembali ke metode konvensional, mencoblos, dan itu dirasa bukan hanya familiar bagi banyak pemilih, tetapi juga mempermudah ya, terutama bagi mereka yang misalnya tidak paham politik gitu ya. Paku yang digunakan untuk mencoblos pun tidak sembarang paku. Akan tetapi harus paku yang cukup besar dan memiliki panjang sekitar 10 cm. Hal tersebut dikarenakan agar pemilih mudah untuk mencoblos. Faktanya, hanya 2 negara di dunia saat ini yang masih menggunakan cara konvensional dengan sistem mencoblos pakai paku saat pemilu dilaksanakan, yaitu Indonesia dan Kamboja. Sistem pemilu digital kerap disebut tidak pas karena alasan klasik, yaitu tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah.
Faktanya, menurut UNESCO, tingkat literasi masyarakat Indonesia sendiri telah mencapai 95%. Angka itu lebih tinggi daripada Saudi Arabia, bahkan Israel. Selain itu, jika merujuk pada literasi, fakta e-voting telah diadakan beberapa kali di tingkat dukuh ataupun desa. E-voting itu bukan tidak dikenal di Indonesia. Lebih dari 1.000 desa sekarang itu memilih kepala desa lewat metode e-voting. Jadi itu sudah dikenal. Yang kedua, ada anggapan bahwa teknologi ini mahal. Enggak juga. Bahkan dalam kasus-kasus e-voting di desa-desa itu, providernya kan dalam negeri. Ya kita bisa melibatkan BRIN, kita bisa punya banyak kampus yang itu bisa dilibatkan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah pengetahuan pemilih. Banyak orang keliru mengaitkan pengetahuan pemilih itu dengan level pendidikan. Menurut Arif, terlepas dari susahnya mengubah kebiasaan coblos pada pemilu, hal itu tetap harus dilakukan. Pasalnya, ada banyak celah jika kita tetap memakai cara konvensional ini. Saya pikir yang harus diperhatikan bukan hanya peluang untuk dimanipulasi ya, tetapi juga kekeliruan yang dilakukan oleh para pemilih. Ambil contoh, surat suara kan besar, kecuali di Pilpres ya, karena hanya ada 3 pasangan calon misalnya. Tapi di Pileg surat suara besar. Kadang-kadang orang tidak menyadari, pemilih ya, tidak menyadari bahwa surat suara itu lebar sehingga dia hanya melihat sekilas, lalu dilihatnya ada partai favorit dia atau mungkin caleg favorit dia langsung coblos. Padahal itu nembus sampai di lembar yang lain gitu ya. Nah, konsekuensinya itu akan membuat suaranya tidak sah. Hal lain yang juga kecenderungan ya di beberapa pemilu dan pilkada, suara tidak sah itu karena misalnya pemilih mencoblos di luar area. Nah, itu misalnya dalam pilkada atau pilpres, wapres gitu ya, itu ada kotak dan mereka memilih justru di antara keduanya, atau bahkan ada kasus mereka mencoblos di logo KPU. Terlepas dari penggunaan paku sebagai media pencoblosan saat pemilu, paku sendiri menjadi salah satu benda yang sakral dalam dunia spiritual. Paku kerap menjadi media untuk ritual, terutama untuk tujuan buruk. Apalagi yang untuk santet ya, ini sesuatu yang sangat jahat sekali. Ini sangat bisa mencelakakan manusia karena paku-paku yang kemudian disiram air asam, air jeruk ini berkarat. Ini kemudian diteleportasikan ke bagian tubuh manusia. Biasanya yang kena santet itu bukan di lambung, biasanya di area pankreas di situ. Nah, setelah pakunya itu berkarat, maka akan menjadi mematikan bagi manusia karena akan mengalami infeksi di organ dalamnya. Biasanya orang yang terkena santet dengan media-media paku atau jarum yang berkarat ini, biasanya muntah darah dia. Paku juga kerap digunakan sebagai media untuk menjaga rumah dari gangguan hal-hal goib. Paku juga konon sering dimasukkan ke dalam tubuh pejuang sebagai ritual kekebalan ketika melawan penjajah. Ya, ini biasanya ditancapkan di tiang utama rumah tersebut, dan kemudian selama tiang utama tersebut ada di rumah itu, selama itu pula energinya akan selalu tersebar dan ya seperti dinginlah rumah itu suasananya. Biasanya pakunya dimasukkan ke situ dengan doa-doa khusus di hari-hari khusus dan di jam-jam khusus, tidak bisa sembarangan. Karena menurut tradisi Jawa, semua hari ada hitungannya atau nogodino seperti itu. Jadi sampai kapan pemilu harus pakai paku?